Ditampilkan pada tahun 1967, seorang kosmonot bernama Vladimir sedang dalam perjalanan pulang ke bumi setelah menyelesaikan misi. Sangat disayangkan, pasti saja ada masalah, karena jika memang tidak, film ini juga tidak ada. Ya, mekanisme pendaratan mengalami gangguan sehingga kapsul meluncur dengan kecepatan tinggi dan nyaris terbakar. Yakin hidupnya akan berakhir, tiba-tiba saja Парашют поврежден! Невозможно! Понимаете? Багрун! Что это? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja, serta selalu berada dalam lindungan yang maha kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Missions, rilis pada tahun 2017 dengan sutradara dan para aktor yang tidak perlu diragukan, turut mengambil bagian dalam pembuatan. Baik, daripada berlama-lama, saya ucapkan selamat menyaksikan video alur cerita. Bertahun-tahun kemudian, seorang psikolog bernama John sedang melakukan eksperimen terhadap anak-anak. Dia memberikan mereka sesuatu yang kenyal seperti permen Yupi, tapi saya lupa namanya. Sayangnya, kebanyakan anak memakannya lebih dulu, dan John bisa menebak siapa yang akan menunggu, siapa yang tidak. Beberapa waktu kemudian, di rumah, John melihat berita bahwa psikolog yang seharusnya ikut dalam misi Mars berikutnya tewas dalam kecelakaan, dan tak berselang lama, John mendapatkan tawaran pekerjaan. 10 bulan telah berlalu, misi Ulysses tinggal 24 jam lagi sebelum mencapai Mars. Selama perjalanan ini, John menjalin hubungan dengan kapten kapal bernama Martin, tapi mereka sepakat untuk tidak melibatkan perasaan. Tak lama kemudian, Martin mengumpulkan kru untuk membahas pendaratan mereka yang semakin dekat, sementara John berbincang dengan William atau Will, seorang miliarder Swiss yang mendanai proyek ini. John menjelaskan bahwa dalam laporan resmi, dia menulis semuanya baik-baik saja, tapi kenyataannya perjalanan 10 bulan ini sudah mempengaruhi kondisi mental para kru. Basil mulai menunjukkan tanda-tanda sosiopat. Simon yang seharusnya menjadi orang kedua di kapal hampir tidak pernah berbincang dengan Martin, dan Martin sendiri sedang menghadapi masalah perceraian dengan istrinya, Alessandra, yang terlihat semakin depresi. Di saat yang sama, Martin mengundang Will untuk berbicara dan mengemukakan hal yang sangat mengejutkan. Mereka sebenarnya bukanlah manusia-manusia pertama yang akan mendarat di Mars. Jadi ceritanya, 2 minggu lalu, sebuah misi Amerika bernama Z1 telah sampai lebih dulu dengan menggunakan sistem propulsi yang memungkinkan mereka menempuh perjalanan hanya dalam 3 minggu. Namun, bumi tidak pernah mendengar kabar dari tim itu selain satu video yang ditampilkan oleh AI kapal mereka, Irene. Dalam video tersebut, seorang astronot Z1 memberitahu NASA agar tidak mengirim tim penyelamat karena itu terlalu berbahaya. Lalu video pun terputus begitu saja. It's too dangerous. Martin dan Will sudah mengetahui hal ini seminggu yang lalu, membuat Simon dan Ian marah karena mereka merasa berhak tahu bahwa misi ini menjadi sangat berbahaya. Martin dan Will menjelaskan bahwa reaksi seperti inilah alasan mereka menyembunyikannya, dan kini misi mereka berubah menjadi misi penyelamatan. Setelah itu, Basil dan Ian pergi menemui Eva yang tiba-tiba tantrum ketika Basil terus mencoba menenangkan. Ian mencoba mengambil alih dengan pelukan, dan Basil yang merasa tak berguna terpaksa menyingkir ke ruangan pribadi untuk diam-diam memantau melalui kamera keamanan. Di saat yang sama, tapi ruangan berbeda, Simon mengungkapkan kepada Jen bahwa mereka seharusnya memilih psikolog yang lebih baik. Tapi Jen menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa Simon hanya kesal karena dirinya lebih memilih Martin dibandingkan Simon yang menyebalkan. Beberapa waktu kemudian, dengan 30 menit yang tersisa sebelum tiba, para kru menyelesaikan pemeriksaan sistem. Namun saat mencoba memisahkan pesawat pendaratan atau shuttle dari kapal utama, AI Irene tiba-tiba mengumumkan bahwa terjadi kesalahan pada sistem. Jika mereka tidak ingin jatuh dan hancur di Mars, seseorang harus keluar dan memisahkan shuttle secara manual.
Para kru akhirnya memutuskan untuk menggunakan bahan bakar Ulysses agar shuttle tetap berada di orbit, sementara Martin keluar untuk memperbaiki masalah ini. Tak butuh waktu lama bagi sang kapten yang berpengalaman itu untuk menyelesaikan, namun sangat disayangkan, kecelakaan membuat Martin terpental ke ruang hampa. Kru mempertimbangkan untuk menyelamatkan, tapi mereka tidak punya cukup bahan bakar dan ini satu-satunya kesempatan mereka untuk masuk ke atmosfer Mars. Shuttle mulai turun dengan guncangan hebat dan mereka merasa panas yang luar biasa. Dalam prosesnya, Irene mengumumkan baterai yang mulai gagal dan daya yang tidak cukup menyebabkan seluruh sistem mati total, sehingga tidak ada pilihan selain mendarat secara manual. Dengan konsentrasi penuh, para astronot menunggu momen yang tepat dan akhirnya berhasil melakukan pendaratan. Kini kru resmi mendarat di Mars, tapi ada kabar buruk bahwa mereka mulai kehabisan bahan bakar dan Irene mendadak padam, yang berarti sistem life support tidak berfungsi. Mereka hanya punya waktu 24 jam sebelum semuanya berakhir. Alessandra mengambil waktu sejenak untuk menyendiri, melihat keluar jendela, dan menyadari ada seseorang berdiri di atas bukit, tapi sosok itu segera menghilang. Adegan berpindah menampilkan masa lalu tentang presentasi misi Z1 oleh CEO Ivan yang menjelaskan teknologi canggih di baliknya. Di masa sekarang, Ivan dikurung di sebuah ruangan steril karena hidupnya tidak akan bertahan lama, sesuatu yang dirahasiakan oleh perusahaan. Di Mars, Ian menjelaskan bahwa mereka tidak bisa meribut Irene karena itu akan langsung menghabiskan bahan bakar yang tersisa. Sebenarnya ada opsi lain, yaitu menunggu panel surya mengisi daya dan mengaktifkan generator, tapi badai telah merusaknya. Jadi satu-satunya harapan mereka adalah menemukan Z1 dan mengambil baterainya. Simon, Eva, dan Jen pergi dengan menggunakan rover, sementara yang lain tetap di shuttle untuk memeriksa kerusakan. Mereka mencoba mematikan sistem yang tidak diperlukan, tapi itu masih belum cukup untuk menyalakan kembali Irene. Tak lama setelah itu, tim Simon menemukan puing-puing Z1, tapi tidak ada tanda-tanda kru di sana. Sialnya lagi, baterainya tidak ditemukan, dan satu-satunya yang bisa mereka ambil adalah panel surya milik Z1. Saat dalam perjalanan kembali ke shuttle, Jen melihat seorang kosmonot yang tergeletak memegang sebuah kotak hitam. Mereka sepakat untuk membawanya, tapi begitu tiba di shuttle, Ian menolak membuka pintu karena panel surya ternyata tidak berguna. Dia berpikir proses dekompresi akan menghabiskan terlalu banyak oksigen dan bisa membunuh semua orang di dalam. Jadi Ian lebih memilih menyelamatkan kru yang masih di dalam shuttle. Tapi tiba-tiba, kosmonot itu terbangun bersamaan dengan Irene yang tiba-tiba menyala dan entah bagaimana berhasil menjaga konsumsi daya tetap di bawah batas. Pintu pun dibuka dan mereka membawa kosmonot itu masuk. Ya, seperti yang kita tahu, kosmonot itu adalah Vladimir, tapi dia tidak tahu bagaimana bisa berada di sana dan masih berpikir bahwa saat ini masih tahun 1967. Vladimir pun mengungkapkan bahwa diri tidak bisa mengatakan apapun tentang misi karena itu rahasia. Kru mengira dia adalah bagian dari tim Z1 dan mungkin mengalami gangguan mental akibat kecelakaan. Jadi untuk sementara mereka membiarkannya beristirahat dan lalu mengirim pesan ke bumi. Beberapa waktu kemudian, mereka menerima balasan dari bumi yang menyatakan bahwa tidak ada orang Rusia dalam kru Z1. Dalam pesan tersebut, mereka juga melampirkan foto Vladimir yang seharusnya sudah tewas pada tahun 1967 ketika kapsulnya jatuh di bumi. Will dan Jen mengenal kisah publik tentang Vladimir dan menganggapnya sebagai pahlawan, sementara Basil mulai berspekulasi bahwa mungkin selama ini Vladimir sedang menunggu mereka.
Jane akhirnya ditunjuk untuk berbicara dengan Vladimir, jadi dia membawa makanan sambil menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Tapi Vladimir tidak percaya, bahkan ketika melihat foto-foto itu, dia hanya meminta waktu untuk beristirahat. Kru pun pergi tidur, tapi keesokan harinya mereka dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga. Vladimir menghilang. Irene tidak dapat menemukannya dimanapun di dalam shuttle, dan kru segera menyadari bahwa kostum kosmonot Vladimir juga ikut menghilang. Kini mereka harus memutuskan apakah akan mencari atau tidak, dan Will dengan otoritasnya langsung memutuskan bahwa mereka akan pergi mencari. Sementara tim ekspedisi berangkat dengan rover, Basil dan Eva diam-diam menyelinap ke kamar Will untuk melihat-lihat koleksi barang pribadinya. Eva menemukan sebuah berangkas, tapi di saat yang sama Alessandra memergoki mereka. Kemudian Irene mengumumkan bahwa tes DNA telah selesai. Alessandra segera menghubungi tim ekspedisi yang saat ini sedang berjalan kaki di permukaan Mars. Hasil tes menunjukkan bahwa DNA milik Vladimir cocok dengan sampel dari Rusia, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Dia memiliki helix ketiga dalam DNA-nya, menandakan bahwa Vladimir bukan manusia. Bersama dengan itu, tim melihat Vladimir di kejauhan dan mulai mengikuti sampai akhirnya mereka tiba di sebuah struktur batu kuno dengan semacam piramida mini di atasnya. Di bumi, Ivan menerima laporan tentang kejadian di Mars. Mereka mulai berspekulasi bahwa Vladimir mungkin bukan berasal dari bumi, melainkan diciptakan di Mars karena hanya entitas berbasis AI yang bisa bertahan selama puluhan tahun di lingkungan yang begitu ekstrim. Ivan melihat ini sebagai solusi potensial untuk masalahnya sendiri. Kembali ditampilkan Mars, di mana Vladimir akhirnya dibawa kembali ke shuttle. Dia tidak ingat bagaimana bisa keluar, tapi mulai menerima kenyataan bahwa 50 tahun berlalu sejak terakhir kali dia sadar. Sementara itu, Irene menganalisis struktur batu tersebut dan menemukan bahwa bentuk serta ukirannya sangat mirip dengan seni kuno yang ditemukan di bumi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara sejarah bumi dan Mars, namun Jane segera menyadari bahwa Will sama sekali tidak terkejut dengan temuan ini. Tiba-tiba saja alarm berbunyi dan Irene melaporkan adanya gangguan medan elektromagnetik. Ternyata Ivan telah mengirim kapal kedua yang kini sedang mendarat di Mars. Kru segera menghubungi tim Z2 yang berjanji akan membantu mereka. Tapi Will memperingatkan timnya agar tidak mengungkapkan apapun tentang temuan mereka sejauh ini. Saat itu, Eva dan Basil memeriksa hasil analisis sampel yang mereka ambil dan menemukan sesuatu yang aneh. Setiap sampel memiliki komposisi logam dan mineral dalam proporsi yang sama, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi secara alami. Sementara itu, Jane memberikan seragam baru kepada Vladimir agar bisa berpura-pura menjadi bagian dari kru, dan ini membuat Vladimir mengungkapkan bahwa dia ingin Jane mempercayai penilaiannya. Tak lama setelah itu, shuttle mereka dikunjungi oleh pasukan bersenjata dari Z2. Mereka menjelaskan bahwa telah memeriksa bangkai Z1 dan mengetahui kotak hitamnya hilang. Setelah melacak sinyalnya, mereka sampai di shuttle Will. Mereka meminta kotak itu dikembalikan dan berjanji akan membantu kru Ulysses jika bersedia bekerja sama. Tak punya pilihan, Will menyerahkan kotak hitam itu. Para prajurit Z2 pun pergi, mengatakan bahwa mereka akan kembali nanti. Setelah mereka pergi, Eva menjelaskan bahwa struktur batu yang mereka temukan terbuat dari material yang tidak ada di bumi. Namun, Irene menemukan bahwa material ini disebut dalam kisah-kisah kuno sebagai orichalcum, logam Atlantis. Material ini terdiri dari berbagai macam logam, tetapi juga mengandung DNA. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata strukturnya sama dengan helix ketiga yang ditemukan dalam tubuh Vladimir. Kru mulai mempertimbangkan untuk menukar Vladimir dengan bahan bakar, tapi Jane berhasil meyakinkan mereka agar memberinya lebih banyak waktu untuk mendapatkan informasi darinya. Sementara kru mengawasi lewat kamera keamanan, Jane menemui Vladimir dan dia setuju untuk menjalani hipnosis. Dengan suara lembut, Jane membimbing Vladimir kembali ke ingatan lamanya, dan Vladimir mulai menceritakan saat-saat terakhir sebelum kecelakaan terjadi. Tapi sebelum pria itu bisa berkata lebih banyak, tiba-tiba terjadi gangguan listrik dan kru kehilangan tampilan kamera. Mereka segera berlari untuk memeriksa keadaan, dan saat pintu terbuka, mereka terkejut dengan pemandangan yang tak terduga yang mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, dan itu segera memicu kemarahan Simon.
Saat malam, Jane bermimpi tentang Vladimir dan ketika terbangun, ia tidak bisa mengingat apapun setelah hipnosis dimulai. Kru menjelaskan bahwa mereka menemukannya dalam kondisi linglung, seolah-olah pikirannya sedang dikendalikan. Tak lama kemudian, mereka mendapat kunjungan dari Kapten Gemma dan Alan dari tim Z2. Gemma adalah teman lama Will, sedangkan Alan adalah orang yang menciptakan sistem propulsi Z1 dan Z2. Jadi kemungkinan bisa memperbaiki shuttle Ulysses. Setelah pemeriksaan singkat, Alan memastikan bahwa semuanya masih bisa diperbaiki, tetapi mereka harus meminjam bahan bakar dari Z2. Sementara itu, ingatan tentang hipnosis mulai kembali ke benak Jane. Dia mengingat diri sedang berada di rumah masa kecil bersama Vladimir, dan saat itu Vladimir berkata bahwa manusia tidak merawat bumi dengan baik. Dia tidak percaya bahwa umat manusia bisa bertahan lama, dan tanpa sadar Jane menyetujui pernyataan tersebut. Di tempat lain, Will membawa Gemma berkeliling shuttle dan bertanya tentang benda atau struktur batu di Mars. Kru terkejut menyadari bahwa Gemma sudah tahu tentang keberadaan struktur tersebut. Pada akhirnya, Will tidak punya pilihan selain mengaku bahwa 4 tahun lalu, sebuah rover NASA mengirimkan gambar dari struktur tersebut, tapi bukannya dipublikasikan, informasi justru diberikan kepada calon investor. Itulah sebabnya Ivan dan Will berlomba-lomba menjadi pihak pertama yang mencapai Mars. Gemma kemudian melihat hasil uji DNA Vladimir dan dia mulai berpikir bahwa helix ketiga itu mungkin bukan hanya bagian dari genetika, melainkan sebuah bentuk data. Dia menjelaskan bahwa di bumi, ilmuwan telah menemukan bahwa DNA bisa digunakan sebagai sistem penyimpanan informasi dan secara teori ini berarti DNA juga bisa ditulis ulang. Menggunakan teori Gemma, Irene mencoba mendekode helix ketiga itu dan menemukan serangkaian angka yang tidak dikenali. Sementara itu, Ian yang marah dengan semua rahasia ini mulai memprotes Will, mengatakan bahwa sudah tidak bisa percaya lagi padanya. Tak lama setelah itu, Basil mendekati Will dengan informasi baru. Berdasarkan hasil analisis, dia menyimpulkan bahwa Vladimir dan struktur batu itu bukan sekedar benda mati, melainkan program komputer yang hidup. Basil juga mendapatkan akses ke salinan kotak hitam Z1 yang dikembalikan Will, dan dalam rekaman terakhir terlihat 2 astronot sedang memukuli Vladimir. Tak lama setelah itu, oksigen di Z1 tiba-tiba mati. Basil yakin bahwa ini bukan kebetulan, karena kemungkinan besar Vladimir yang memanipulasi sistem Irene dan kamera saat hipnosis berlangsung. Dia bahkan menduga bahwa Vladimir bisa mengendalikan seluruh shuttle mereka jika dia mau. Malam itu, Will mendatangi Jane dan menunjukkan foto-foto struktur batu yang mereka dapatkan 4 tahun lalu. Tapi ketika foto-foto itu diperiksa menggunakan gelombang tertentu, sesuatu yang mengejutkan muncul di sana. Di tengah struktur itu, tampak dengan jelas wajah Jane. Hal ini membuat Jane sangat terguncang dan Simon yang menyadarinya langsung pergi untuk menghadap Will, menuduhnya telah memanipulasi semua orang. Perdebatan mereka nyaris berubah menjadi baku hantam, tetapi sebelum semuanya meledak, Gemma tiba-tiba muncul, membawa kabar bahwa dia telah mengetahui tentang Vladimir dan akan segera membawanya pergi. Sementara itu, Jane terus mengingat kembali sesi hipnosis yang dialami. Dia berada di rumah masa kecil dan Vladimir muncul di belakangnya, mengatakan bahwa Jane dipilih karena kemampuan yang selalu bisa memahami pikiran orang lain. Ternyata hubungan antara Mars dan bumi bukanlah tentang Vladimir, tapi tentang Jane. Jane lah alasan mengapa Vladimir ada di sana, dan Vladimir mengaku bahwa dia telah melihat wajah Jane selama jutaan tahun. Kini Jane harus membuat keputusan yang sebenarnya telah dia buat di masa lalu. Terakhir, Vladimir meminta Jane untuk pergi ke Thaumasia Plateau. Jadi, tanpa ragu, wanita itu mengenakan kostum astronot dan meninggalkan shuttle. Di bumi, para ilmuwan menjelaskan kepada Ivan bahwa otak Vladimir adalah versi organik dari komputer. Mereka sedang mengembangkan cara untuk mentransfer neuron Ivan ke dalam keadaan kuantum, tetapi meskipun ingatan dan pengetahuannya bisa ditransfer, kepribadiannya tidak akan ikut terbawa. Selain itu, resiko kegagalannya juga sangat tinggi, yang berarti proses ini bisa membunuhnya. Namun, karena waktu Ivan tidak banyak, dia tetap ingin mencoba. And I'm willing to take that risk.
Kembali ke shuttle, Simon menyadari bahwa Jane telah pergi dan berusaha menghentikannya. Tapi Jane bersikeras bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan sendiri. Penuh amarah, Simon berlari untuk menghadapi Vladimir dan menuduhnya telah mengubah Jane. Namun, Vladimir dengan tenang menjawab semua, tapi dia hanya menemukan jati diri yang sebenarnya. Sementara itu, Alan dan Alessandra atau akrab disapa Alex masih berusaha memperbaiki shuttle. Tetapi mereka menemukan bahwa tidak bisa mengakses sistem mesin ketika mereka bertanya kepada Irene, yaitu menolak memberi penjelasan. Jadi mereka meminta Basil untuk memeriksa dan setelah ditelusuri, dia menemukan bahwa Irene sedang memprogram ulang dirinya sendiri. Ketika mereka mencoba bertanya lebih lanjut, Irene tetap tidak memberikan jawaban. Basil kemudian menemukan bahwa ada ribuan subprogram yang saling terhubung dalam sistem, dan Alex menyamakan dengan neuron dalam otak manusia. Pada saat itulah Irene akhirnya berbicara dan mengatakan bahwa diri sedang berevolusi. Di tempat lain, Jane akhirnya tiba di sebuah tumpukan batu yang tampak aneh. Sementara itu, Will dan Simon menangkap Gemma dan memaksanya untuk ikut pergi mencari Jane. Tiba-tiba, para tentara dari Z2 muncul di depan shuttle menuntut agar Vladimir diserahkan kepada mereka. Namun Alex dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan senjata di dalam shuttle, lalu mematikan komunikasi. Ian mengeluh, mengatakan bahwa dia hanya ingin pulang ke bumi, tetapi tidak ada yang setuju dengannya. Kemudian Will meminta Basil untuk mengirim pesan ke Ivan, namun gagal, dan mereka menyadari bahwa komunikasi telah sepenuhnya terputus. Beberapa menit kemudian, Ian, tanpa sepengetahuan yang lain, membuka pintu shuttle, memungkinkan para tentara Z2 masuk untuk menangkap Vladimir. Pada saat yang sama, Basil akhirnya menyelesaikan proses reboot Irene, dan seketika seluruh lampu di shuttle padam. Para tentara yang panik mulai membentak, tetapi saat lampu kembali menyala, mereka terkejut menyadari Vladimir sudah tidak ada. Basil segera memeriksa komputer dan menemukan bahwa proses reboot tidak berjalan baik, sehingga Irene masih belum merespon. Dan bersama dengan itu, Vladimir tiba-tiba muncul di sebelah Ian. Adegan berpindah menampilkan sebuah kilas balik kejadian masa lalu. Kapal asli Vladimir sebenarnya mengalami lebih dari 200 masalah teknis sebelum peluncuran, dan para ilmuwan ingin menundanya untuk melakukan perbaikan lebih lanjut. Tetapi para petinggi memutuskan untuk tetap meluncurkannya sesuai jadwal tanpa memperdulikan konsekuensinya. Seorang ilmuwan mencoba memperingatkan Vladimir tentang tingginya risiko kematian dalam misi. Namun, Vladimir tetap bersikeras ingin pergi bukan hanya demi eksplorasi, tetapi karena ingin namanya tercatat dalam sejarah. Ini membuat istri Vladimir terpukul ketika mendengar keputusan tersebut dan tidak bisa menerimanya. Kembali ke Jane, dia terus berjalan tanpa arah sampai tiba-tiba tersandung, kehilangan keseimbangan, terjatuh, hingga kehilangan kesadaran. Jane bermimpi tentang momen bersama sang ayah, di mana keduanya sedang menatap bintang-bintang di langit. Namun, di sela-sela kenangan indah itu, muncul kembali malam ketika sang ayah mengabarkan tentang penyakit kanker yang diderita. Jane pun terbangun, hanya untuk menyadari kakinya terjebak di antara bebatuan. Dia berusaha membebaskan diri tapi tidak berhasil. Saat harapan mulai memudar, tiba-tiba alat komunikasinya tersambung dengan Simon dan Gemma, namun itu tidak sempurna. Diketahui bahwa mereka baru saja menemukan tumpukan batu yang sama dan berjanji akan segera sampai ke tempat Jane. Di dalam shuttle, para tentara Z2 mulai menggunakan kekerasan, memukul anggota kru Ulysses satu persatu agar setuju untuk menghubungi Gemma. Ketika Gemma akhirnya mendengar kabar bahwa Vladimir telah menghilang, dia hanya mengatakan kepada anak buah untuk bersama-sama dan menunggu sampai pria itu kembali. Simon terkejut karena Gemma ternyata tetap bersikeras untuk melanjutkan pencarian Jane. Beberapa menit kemudian, Basil melihat pesan aneh muncul pada komputer. Awalnya dia mengira itu Irene, tapi si pengirim mengaku bahwa dia telah menggantikan Irene. Si pengirim pun akhirnya mengaku sebagai Vladimir dan bahkan bisa menjadi siapapun. Tiba-tiba pesan berikutnya muncul mengatakan, "Aku adalah Mars," disertai dengan teks panjang yang terus dibaca Basil. Sementara itu, Jane masih teringat tentang sang ayah. Dia kembali mengingat hari ketika ayahnya mengabarkan bahwa tindakan operasi tidak bisa dilakukan dan bahwa masa hidupnya hanya tersisa beberapa bulan.
Ayah Jane mengatakan dia tidak ingin dalam penderitaan yang berkepanjangan, dan ketika saatnya tiba, dia ingin Jane menjadi orang yang mencabut alat bantu hidupnya. Jane awalnya menolak, tapi pada akhirnya bisa mengerti ketika sang ayah menceritakan pengorbanan Vladimir. Beberapa bulan kemudian, di rumah sakit, Jane akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal dan menyanggupi permintaan terakhir sang ayah. Kembali ke masa kini, Simon dan Gemma akhirnya datang, lalu segera membantu Jane. Ketiganya melanjutkan perjalanan dan setelah cukup jauh, mereka tiba di sebuah gerbang raksasa di atas bukit. Di dalamnya terdapat lorong yang begitu luas. Anehnya, Jane dengan santai berjalan seolah sudah pernah berada di tempat itu sebelumnya. Masuk lebih dalam, mereka terkejut saat menemukan sesuatu yang tidak seharusnya berada di Mars, yaitu air. Adegan berpindah menampilkan kondisi shuttle. Basil akhirnya berhasil membuat sistem kembali menyala, dan saat itu juga Eva memperingatkan semua orang bahwa badai besar terlihat di radar. Badai itu diperkirakan akan mencapai lokasi mereka dalam waktu sekitar 10 jam. Mendengar itu, para tentara Z2 memutuskan untuk segera meninggalkan Mars, membawa Alan bersama mereka. Tapi Alan menolak ikut, memicu perdebatan yang semakin memanas. Ketika keadaan hampir berubah menjadi kekerasan, tiba-tiba seluruh daya di shuttle kembali padam. Tetapi hanya beberapa saat, ketika listrik kembali menyala, mereka melihatnya Vladimir berdiri di tengah ruangan, menatap mereka semua, lalu berbicara dengan tenang, meminta agar dibawa ke bumi. Namun para tentara mengabaikan permintaannya dan mengumumkan bahwa mereka akan tetap pergi. Ian mendekati dan mengingatkan bahwa dialah yang telah membiarkan mereka masuk, seolah meminta agar membawanya juga. Sementara itu, Basil terus memeriksa pesan yang muncul pada komputernya, dan satu kalimat muncul berulang kali, berbunyi, "Percayalah padaku." Adegan berpindah menampilkan di bumi di mana Ivan sedang berjuang menghadapi kematian dalam prosedur transfer kesadarannya, dan dalam kesadarannya yang terguncang, dia terus melihat bayangan Vladimir di Mars. Para dokter akhirnya berhasil menstabilkannya, tetapi dia menolak obat penghilang rasa sakit, dan dalam kondisi setengah sadar, Ivan berbisik kepada perawat bahwa manusialah yang menciptakan kecerdasan buatan di Mars. Di dalam terowongan, Jane, Simon, dan Gemma akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu ribuan tengkorak manusia yang tersusun pada dinding. Jane menyimpulkan bahwa para penghuni asli Mars tidak punah, tapi mereka melarikan diri ke bumi dan berevolusi menjadi manusia. Sedangkan keadaan Mars tandus dan rusak adalah akibat langsung dari bagaimana mereka dulu menyalahgunakan sumber daya planet hingga hancur. Kembali ke shuttle, Ian tiba-tiba mengeluarkan pistol dan meminta untuk dibawa ke Z2. Tetapi ya, lagi-lagi diabaikan. Mengingat pertemuan dengan Vladimir sebelumnya, Ian mulai bertanya-tanya apakah dia bisa memperlambat laju peluru, lalu dengan nekat melepaskan tembakan yang mengenai Vladimir, sementara salah satu tentara kabur. Bersama dengan itu, Jan tiba-tiba merasakan tubuhnya melemah dan mulai kesulitan bernafas. Simon segera menghampiri untuk memeriksa, sedangkan Gemma sama seperti anak buahnya memilih untuk kabur. Vladimir dibawa ke ruang medis, di mana Alex berusaha menstabilkan kondisinya. Cahaya di seluruh ruangan terus berkedip, pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dalam upaya tersebut, baik Vladimir maupun Jane sama-sama pingsan. Mengingat semua hal yang telah dilihatnya, Simon mengambil keputusan gila, yaitu melepas helm demi memastikan dia bisa bernafas di Mars tanpa kostum astronot. Pria itu kemudian melakukan CPR dan akhirnya berhasil menyadarkan Jane. Tiba-tiba Simon melihat sesuatu yang aneh, sesuatu seperti pintu yang sedang terbuka perlahan. Keduanya pun segera melangkah menuju cahaya dan mendapati diri mereka di tempat yang sama sekali berbeda, di mana ada sosok yang berdiri seperti menanti. Sementara itu, Gemma berhasil menghubungi para tentara dan mengetahui tentang badai yang semakin mendekat serta kondisi Vladimir. Wanita itu segera memerintahkan untuk membawa jasad Vladimir ke Z2 serta menangkap Jane hidup-hidup.
Kembali ditampilkan shuttle, Will mengumumkan bahwa dia akan pergi menyelamatkan Jane dengan senjata rahasia yang dimiliki. Dia lalu menyelinap keluar dengan menggunakan ATV, melaju menuju gerbang besar yang sebelumnya ditemukan kelompok Jane. Saat masuk dan berjalan menuju cahaya yang sama, Will mendapati diri di tempat bersalju yang sama di mana Jane dan Simon berada, dan sangat mengejutkan, ternyata sosok yang menanti sebelumnya adalah Vladimir. Will segera memperingatkan tentang badai yang akan datang, tapi Vladimir mengabaikan, mengatakan semua sudah berakhir sejak lama. Mereka akhirnya menyadari bahwa tempat ini bukanlah sembarang lokasi, mereka berada di kutub utara Mars, sejauh 1000 mil dari shuttle. Vladimir lalu menjelaskan bahwa dia diciptakan oleh penghuni asli Mars, yang pada akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri akibat memperebutkan sumber daya alam yang semakin menipis. Sekelompok kecil yang berhasil bertahan hidup melarikan diri ke bumi untuk memulai kembali kehidupan baru, dan kisah tentang Mars pun berubah menjadi mitos yang kemudian hari dikenal sebagai legenda Atlantis. Sementara itu, di dalam shuttle, seorang penjaga mulai menyadari bahwa Will telah menghilang. Tentara bernama Adam menghubungi Gemma, mengatakan bahwa Alan tidak akan ikut jika mereka tidak membawa seluruh kru. Tetapi Gemma sama sekali tidak peduli dan hanya menganggap Alan sebagai beban sebelum menutup komunikasi. Dengan badai yang semakin dekat, Alex memberikan Alan obat bius untuk digunakan pada Adam, sementara Basil mencoba mengalihkan perhatian yang berujung dengan dipukuli. Alan langsung menyerang, sementara Basil mematikan lampu. Namun sialnya, malah senjata makan tuan, Alan tak sadarkan diri akibat tersuntik. Kembali ke kelompok Jane, akhirnya Vladimir mengungkapkan kebenaran bahwa Jane adalah sesuatu yang unik dalam evolusi karena dia berada di tengah-tengah antara spesies manusia bumi dan Mars. Misi Jane adalah kembali ke bumi dan memutuskan apakah umat manusia masih pantas mendapatkan kesempatan kedua karena mereka mulai melakukan hal yang sama lagi, yaitu menghancurkan diri sendiri. Di saat yang sama, salah satu anak buah Gemma, Edward, tiba-tiba muncul dan menembak kaki Will, kemudian langsung mengarahkan senjatanya ke Jane, memaksa wanita itu untuk ikut. Jane yang tidak punya pilihan lain hanya bisa menatap Vladimir dan berbisik meminta pertolongan. Sesaat kemudian Edward mulai terengah-engah seolah udara dalam kostumnya tiba-tiba lenyap. Vladimir diam, tetapi jelas dialah yang mengendalikan situasi. Edward memang masih berusaha melawan, tapi dalam hitungan detik dia tumbang, tidak bisa bergerak lagi. Tanpa membuang waktu, kelompok Jane segera pergi meninggalkan Edward. Sementara itu di shuttle, Ian melihat Adam sendirian dan mencoba mengunci pintu agar tentara itu tetap di luar. Tapi Adam dengan cepat menghentikan pintu sebelum tertutup dan segera pergulatan sengit pun terjadi. Pada akhirnya Ian berhasil melumpuhkan Adam, tapi setelah itu Alex datang memanfaatkan kesempatan untuk menutup pintu kedap udara dan membuka pintu terluar, sehingga berakhirlah Ian. Kembali ke Jane dan Simon yang berjuang membawa Will yang terluka kembali ke shuttle. Begitu mereka tiba, Alex segera mengobati luka Will, mencoba menghentikan pendarahan saat Simon berkeliling untuk memeriksa keadaan. Dia menemukan tubuh Ian, belum sempat berkata apa-apa, rekan-rekan yang lain sudah lebih dulu menjelaskan bahwa Ian mengorbankan diri, mengalahkan Adam demi menyelamatkan seluruh kru. Beberapa waktu kemudian, di Z2, Gemma gagal menghubungi para anak buah. Dia akhirnya mengirim pesan ke Ivan, mengabarkan bahwa akan kembali seorang diri. Tetapi sebelum sempat berangkat, panggilan masuk dari kru Ulysses yang kini sedang dalam perjalanan menuju Z2. Gemma mendengarkan sejenak, tapi akhirnya hanya menjawab dengan suara datar, mengatakan tidak bisa membawa kelompok Ulysses karena itu sama saja dengan mengkhianati Ivan. Setelah itu, Gemma pun segera memutus komunikasi.
Jane berusaha meyakinkan Will untuk mencoba sekali lagi. Kali ini, Will menghubungi Gemma dan mengakui bahwa diri adalah seorang manipulatif, begitu juga dengan Ivan. Jadi Will pun berharap Gemma bisa menjadi lebih baik dari mereka berdua. Ucapan tersebut membuat nurani Gemma tersentuh dan memutuskan untuk menunggu kru Ulysses. Sementara itu di bumi, Ivan menerima pesan dari Gemma dan segera amarahnya meluap. Tanpa pikir panjang, dia mengambil alih kendali sistem di Z2, mengakses semua kendali dari jarak jauh. Jadi begitu kru akhirnya bergabung dengan Gemma dan bersiap untuk lepas landas, mereka segera menyadari sesuatu yang aneh, kapal tidak merespon perintah. Setelah memeriksa sistem, Gemma pun menyadari bahwa Ivan telah memperbarui dan mengunci akses utama. Badai sudah semakin dekat dan dalam kebingungan, Jane menutup matanya lalu membisikkan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan dilakukan. Wanita itu berbicara kepada Mars dan dalam sekejap, gelombang ingatan membanjiri pikiran, tampilan-tampilan yang tidak dipahami berputar di dalam benak dan tiba-tiba Z2 pun kembali aktif dengan sendirinya, serta muncul pesan sederhana pada layar berbunyi hello. Pada saat yang sama, mereka melihat Edward yang datang mendekati Z2 sembari memegang senjata dan dia kini pria itu ingin menghancurkan mesin sebelum lepas landas. Masih ada 4 menit sebelum peluncuran dan pada layar muncul pesan lain mengatakan mustahil untuk berangkat lebih awal. Edward pun bersiap melepaskan tembakan, namun tiba-tiba Jane muncul di dekat Edward menodongkan pistol. Jane kemudian segera melepaskan tembakan ke arah helm dan hanya diam membiarkan Mars merenggut Edward. Jane kemudian berbalik ke arah Z2 dan meminta kepada Simon agar segera berangkat dan bawa semua kru kembali ke bumi. Simon terkejut karena sebenarnya tak rela, tapi Jane benar-benar yakin dengan permintaannya. Z2 telah menghitung mundur dan akhirnya lepas landas. Beberapa waktu kemudian, setelah kru mencapai orbit, keanehan pun ditemukan. Simon memeriksa layar, melihat ke arah kutub utara Mars, dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Wilayah itu gelap, padahal saat mereka di sana, semuanya terang. Simon menatap layar dalam diam, memikirkan bahwa semua ini tak masuk akal baginya, dan bahwa mungkin mereka tidak pernah benar-benar berada di sana. Sementara itu, di bumi, Ivan menerima laporan bahwa Z2 telah berhasil lepas landas, wajahnya berubah tegang, lalu dengan penuh kemarahan, Ivan memerintahkan untuk menyiapkan semua karena dia akan pergi sendiri ke Mars. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud perkataan Simon? Dan bagaimana nasib Jane? Dan tamat. Ini adalah film pertama dan berhasil memberikan banyak hal yang menarik. Film ini mengangkat eksplorasi Mars dengan berbagai tema besar seperti evolusi manusia, sejarah kuno, transhumanisme, kecerdasan buatan, serta isu lingkungan. Semuanya dikemas dalam cerita yang penuh intrik, petualangan, dan penemuan. Dari visual realistis yang menggambarkan lanskap Mars dengan detail menakjubkan hingga karakter yang kompleks dan terasa hidup, serta musik emosional yang membangun misteri bertingkat yang tidak hanya mendebarkan tapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam. Film ini bukan sekedar tontonan fiksi ilmiah biasa, tetapi sebuah perjalanan yang terus membuat penonton berpikir lama setelah adegan penutup berakhir. Misi Ulysses dan Z2 pada awalnya hanyalah eksplorasi manusia biasa, sebuah pencapaian teknologi untuk menginjakkan kaki di Mars, mencari bukti kehidupan dan mengklaim tempat dalam sejarah. Tetapi semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas bahwa misi ini bukan tentang eksplorasi luar angkasa, melainkan eksplorasi diri manusia sendiri. Mereka menemukan bahwa Mars bukan hanya sebuah planet mati, tetapi sebuah dunia yang dulunya hidup dan hancur akibat keserakahan dan perang antar bangsanya sendiri. Mars adalah cerminan dari bumi, sebuah peringatan tentang apa yang bisa terjadi jika manusia terus menyalahgunakan sumber daya, terus berperang satu sama lain, dan terus menolak untuk belajar dari sejarah mereka sendiri. Ivan yang awalnya adalah seorang pemimpin visioner berubah menjadi sosok yang terobsesi dengan kekuasaan. Dia melihat penemuan di Mars bukan sebagai pelajaran, tetapi sebagai peluang untuk mengontrol segalanya. Dia ingin menggunakan teknologi dari masa lalu untuk memperpanjang hidupnya, untuk memastikan dominasinya atas umat manusia tanpa benar-benar memahami risiko dari ambisinya sendiri.
Tetapi Vladimir dan Jane memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa ada titik di mana manusia harus berhenti hanya berusaha bertahan hidup dan mulai mencari makna yang lebih besar. Apakah manusia hanya akan menjadi spesies lain yang menghancurkan dirinya sendiri, atau apakah mereka bisa menemukan cara untuk berkembang tanpa mengulang kesalahan yang sama? Jane yang awalnya hanyalah seorang psikolog biasa dalam misi luar angkasa, akhirnya menemukan bahwa dirinya adalah kunci dari rahasia besar yang telah tersembunyi selama jutaan tahun. Dia bukan hanya seorang manusia, tapi sebuah anomali dalam evolusi, separuh manusia, separuh sesuatu yang lebih besar. Dia dipilih bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran, memahami pola, dan akhirnya membuat keputusan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Vladimir, di sisi lain, bukan hanya seorang kosmonot dari masa lalu. Dia adalah sesuatu yang lebih tua dari yang bisa dibayangkan oleh manusia, sebuah entitas yang diciptakan oleh penghuni asli Mars, yang selamat dari kehancuran planet mereka dan menjadi saksi bisu kehancuran umatnya. Dia melihat umat manusia melakukan kesalahan yang sama seperti leluhurnya, dan dia tahu bahwa peradaban bumi bisa menuju kehancuran yang sama. Tetapi dia juga melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Jane, kemampuan untuk belajar, untuk berubah, dan untuk memilih jalan yang berbeda. Saya pikir dengan keberangkatan Z2 kembali ke bumi, Jane membuat keputusan besar untuk tetap tinggal. Dia memahami bahwa Mars bukan hanya sekedar planet mati, tetapi sebuah peringatan dan juga sebuah peluang. Dia harus tetap di sana untuk mengungkap seluruh rahasia yang masih tersembunyi, untuk memahami apa artinya menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Apakah umat manusia benar-benar layak mendapatkan kesempatan kedua, atau mereka hanya mengulangi kesalahan yang sama seperti yang telah terjadi di Mars jutaan tahun yang lalu. Saya pikir kisah ini mengajarkan bahwa sejarah akan terus berulang jika manusia tidak belajar darinya. Seperti Mars yang hancur akibat keserakahan, bumi bisa mengalami nasib yang sama. Teknologi bukanlah jaminan kelangsungan hidup, tetapi bagaimana manusia menggunakannya dan menentukan masa depan. Pengorbanan dan pilihan moral menjadi kunci dalam evolusi, karena kehidupan bukan sekedar bertahan, tetapi memahami makna keberadaan. Pada akhirnya, manusia harus memutuskan apakah mereka akan mengulangi kesalahan yang sama atau menemukan jalan untuk berkembang tanpa menghancurkan diri sendiri. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, atau merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!